Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatiha li salamati dinina wa dunyana wa akhrana min yadi du'a wal qabul wa tamami kulli sul wa salahi sya'ni zahiran wa batinan dafi'atan li kulli syarri jalibatan li kulli khairin. لما ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى التقوى والعفاف والموت على دين الإسلام إذن محمد في شرف الحبيب وعلى ما نوى بشرف السلام وإلى رحمة إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد وأصحاب الكرام في سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Juz 12 surat Yusuf ayat nomor 19. Juz 12 surat Yusuf ayat nomor 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'at sayyaratun فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سيارة dan datanglah, lalu datanglah rombongan para musafir dari negeri Madian menuju ke Mesir untuk dagang. Zaman dulu itu kalau dagang itu rombongan, ya tidak berani. Zaman dulu rawan perampok, rawan bahaya. Jadi kalau pergi ya harus rombongan, mungkin 100 orang begitu apa? Rombongan. Ya. Itu rombongan musafir ya, yang mau dagang lewat situ gitu loh. Akhirnya fa'arsalu, maka mereka mengutus waridahum, seorang pengambil air di antara mereka. Jadi biasanya dalam musafir itu ada ketuanya, ada yang bagian apa? Itu pelajaran. Ada yang bagian apa? Ngurusi air. Kalau ada apa? Butuh air, siapa yang ditugasi mencari? Tentunya yang ahli dalam meneliti apa? Di mana ada air ya. Biasanya gitu. Maka diutuslah orang yang memang punya tugas untuk mencari air. Setelah dia cari, ternyata ada sumur. Ada sumur, fa'adla dalwa. Memang apa zaman dulu itu ya banyak orang yang kadang-kadang buat sumur itu untuk apa? Menyediakan orang yang musafir. Zaman dulu itu berharga itu. Kita masih zaman dulu itu, saya masih kecil, masih banyak orang yang menyediakan di jalan itu apa? Ya minuman. Sebelum ada minuman-minuman apa? Seperti sekarang ini. Jadi di tepi jalan itu ada kendi ya. Dan itu banyak dulu, sekarang tidak ada itu ya. Dulu berharga, itu berharga itu. Jadi menyenangkan orang, tadinya aus, berharga. Ya termasuk orang kadang-kadang buat sumur itu dulu sangat manfaat. Jadi kalau ada orang musafir itu sangat butuh air. Ya. Maka itu ngambil ya. Ketika fa'adla dalwah, lalu dia mengulurkan ke dalam sumur itu dalwah timbanya. Jadi dikasih tali, diulurkan. Akhirnya
Qala ya busyra hadza gulam. Ya, dia berkata, yang mengulurkan itu, yang punya tugas ngambil air, mengatakan ya busyra, oh alangkah senangnya ya, hadza gulam, ini adalah seorang anak muda yang ganteng apa? Jadi tidak dapat air tapi apa? Dapat anak muda ya. Jadi terus gembira kepada teman, waduh alangkah senangnya kita dapat apa? Anak muda ini. Wa asarru bidha'a, dan mereka menyembunyikan dia, anak yang yaitu Nabi Yusuf waktu itu masih kecil, disembunyikan bidha'a sebagai barang dagangan. Jadi apa, mau dijual gitu loh kan. Zaman dulu ada budak-budak ini, kesempatan ini dianggap budak dijual ya. Maka apa, dalam sebagian tafsir ketika ditemukan itu apa ya, ternyata saudara-saudaranya Yusuf itu kelihatan gitu loh, masih ada nih, kelihatan ada orang ngambil itu kok dapat adiknya itu, akhirnya diparani gitu loh, didekati, dianggap oh ini ini budak saya, ini minggat ini. Nah, atas saudara-saudaranya itu, kalian tidak boleh, kalau kalian mau ngambil harus beli ini, beli apa? Jadi dijual. Jadi setelah dibuang terus ditemukan, diaku lagi ini budaknya, padahal adiknya dianggap ini budak yang ini minggat ini ya, budak kami ini. Akhirnya ya dijual. Kalau mau beli apa ya, ini terus katanya wallahu alimum bima ya'malun, dan Allah Maha mengetahui dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi siapa yang buang Allah tahu, terus siapa yang jual apa, ngaku, dianggap ini budak padahal saudara kandungnya sendiri dikatakan ini budak yang minggat ini apa, terus dijual ya, tega menjual sebenarnya, terus dijual ya, wasyarahu bitsamanin baksin katanya, dan mereka menjual dia, yaitu Nabi Yusuf itu, dengan harga yang murah. Jadi menunjukkan bahwa tidak butuh uangnya, hanya butuh supaya dia segera apa, jangan sampai ya, jangan sampai pulang ke rumah, jangan sampai dekat dengan ayahnya. Hanya darohima ma'dudah, yaitu beberapa dirham yang terhitung terbatas, yaitu dalam tafsir 20 atau 22 dirham. Dirham itu uang perak ya, mungkin ratusan ribu ya, mungkin ya, bukan jutaan. Padahal mestinya budak itu apa, mungkin ratusan juta ya, dijual hanya ratusan ribu ya, Mbak ya. Karena apa, kan walaupun budak itu kan ya ada mahal, ini dianggap ini budak minggat katanya. Ini budak minggat kan otomatis apa, harganya menjadi apa, rendah gitu loh, karena disebut minggat itu. Wa kanu fihi minaz zahidin, dan mereka dahulu terhadap Yusuf itu termasuk orang-orang yang tidak tertarik. Tidak tertarik, zuhud itu tidak tertarik sama ya, harganya itu tidak tertarik sama dia, hanya kepingin nyingkirkan ya, supaya ya jauh dari ayahnya. Ini ujian yang kedua. Ujian yang kedua bagi apa, Nabi Yusuf. Jadi pertama dibuang oleh saudara ini, yang kedua dijual, dianggap budak gitu, terus dijual padahal bukan budak ya. Wa qala alladzi ishtarahu, dan berkatalah orang yang telah membelinya tadi itu ya, yang telah membelinya itu, mim Misr, yang berasal dari negeri Mesir, ia bernama Kitfir ya. Tapi ini riwayat lain ya, setelah apa dibawa ke Mesir ya, dibawa ke Mesir terus apa dijual sama raja. Jadi raja namanya Kitfir ya. Raja dulu itu, di istilah raja itu disebut apa ya, Al-Aziz, sebutan bukan namanya. Al-Aziz aja, seperti kalau Fir'aun itu sebutan raja itu Fir'aun apa
Nah, maka si raja dari Mesir ini ketika oleh rombongan tadi itu loh, kan tadi nemu terus diaku oleh saudaranya, dianggap budak, dijual dengan harga murah. Terus oleh rombongan ini dijual oleh orang yang bawa tadi ya, dijual kepada raja. Otomatis karena raja yang beli, harganya mahal. Ya, dalam tafsir disebut 40 dinar. Dinar itu uang emas. Uang emas. Mungkin ya ratusan juta. Bahkan mungkin bisa sampai 1 miliar ya. Akhirnya ini si raja itu berkata limroati kepada istrinya, akrimi maswa, muliakanlah olehmu ya wahai istriku masa tempat tinggalnya di tempat kita, hanya disuruh muliakan. Istrinya pesan ini loh, jadi padahal budak kan mestinya budak kan seperti barang ya. Nah, tapi ini justru Allah yang gerakkan. Bagaimana supaya Yusuf ya, walaupun tadinya dihina, dianiaya oleh saudaranya, ya sampai nanti ya dimuliakan oleh raja. Nah, mengatakan kepada istrinya, muliakan ya anak ini, kasih tempat yang mulia, asa ayyam fa'ana, semoga dia akan bermanfaat bagi kita, au nattakhidahu walada, atau kita akan mengadopsinya sebagai anak, dia ambil anak angkat, katanya raja kepada istrinya begitu. Nah, mulia ya, siapa tahu ini nanti akan manfaat pada kita keluarga, dan ya kita akan jadikan anak angkat. Kebetulan raja itu tidak punya anak. Jadi hampir sama seperti kisahnya Nabi Musa itu ya, tapi Nabi Musa ketika ibunya ketakutan, diilhami oleh Allah, disuruh buat peti, disuruh masukkan, disuruh ngalirkan di sungai Nil. Ternyata oleh Allah ingin menunjukkan kekuasaannya gitu ya. Mestinya harus dibunuh ya, karena sudah banyak bayi yang tahun itu lahir harus dibunuh. Tapi subhanallah, bayi yang justru akan mengalahkan Fir'aun justru tidak jadi dibunuh, karena istrinya Fir'aun itu solihah, mukminah. Jadi ketika mau dibunuh, jangan mas ya, ini siapa tahu ini nanti jadi anak kita, anak angkat ya, karena kebetulan juga tidak punya anak Fir'aun. Maka ya itu ketika orang perempuan itu solehah, hatinya bersih, ucapannya itu bisa meluluhkan hati suami. Itu peran seorang istri itu luar biasa ya. Makanya kalau istrinya solehah itu akan menjadikan ya keluarga, anak-anaknya itu akan baik gitu. Ya, bisa menjadikan suaminya juga baik kalau istrinya solehah. Tapi kalau istrinya tidak solehah, suami yang baik bisa jadi rusak ya. Anak-anaknya juga jadi rusak. Itu itu kata raja, muliakan ya ini ya, siapa tahu nanti akan manfaat pada kita keluarga, dan atau kita jadikan sebagai anak angkat. Nah, maka kata Allah, wa kadzalika makkanna li Yusuf, dan demikian itulah kami beri kedudukan kepada Nabi Yusuf fil ardi, di bumi negeri Mesir. Itu ya, justru mulai nampak dibalas oleh Allah ya atas sabarnya tadi itu sabar diganggu oleh, terus sabar dianggap budak, dijual. Tapi ternyata justru yang memuliakan bukan orang biasa tapi yang memuliakan raja, dianggap raja. Tapi ujiannya tidak selesai sampai situ, hidup itu ya, itu naik, ada ujian lagi seperti sekolah persis ya, seperti sekolah. Jadi ujian, kalau ujian kan mesti berat, harus harus mikir. Tapi nanti kalau lulus ya naik kelas, nanti ada ujian lagi gitu loh, pasti lebih berat semakin tinggi kelasnya.
nanti sekolahnya semakin tinggi semakin berat. Begitu hidup ini, ya Allah ngasih contoh, semua Nabi Rasul itu ya dimuliakan pasti mengalami apa? Ujian-ujian berat. Ya. Nabi Yusuf begitu mulai kecil ya, ujian dari saudara-saudaranya sendiri ya. Terus dijual jadi budak, tapi apa? Ya, pada asalnya Allah memuliakan, walaupun tadinya dia justru dimuliakan oleh raja, oleh keluarga raja. Terus ya, walinu'allimahu, dan agar kami ajarkan kepadanya, kepada Nabi Yusuf, min ta'wilil ahadits, penakwilan atau penafsiran ya sebagai peristiwa atau mimpi-mimpi. Jadi Allah yang ngasih apa kelebihan pada Nabi Yusuf itu bisa mentakwilkan mimpi-mimpi yang akan menjadikan Nabi Yusuf ini dimuliakan. Nanti pada kisah apa ayat-ayat berikutnya akan dikisahkan di antara takwilnya mimpinya Nabi Yusuf ya. Wallahu ghalibun ala amrih, dan Allah itu maha menang, maha berkuasa atas perkara atau urusannya. Artinya ya betapapun orang berusaha ya membuat orang hina atau mencelakakan orang, kalau Allah tidak menghendaki tidak akan terjadi. Tetap Allah yang menang gitu. Seperti ya apa Fir'aun kejamnya begitu, ingin apa ya apa supaya jangan sampai ada orang yang mengalahkan dirinya ya. Sampai membuat peraturan siapa yang bayi lahir tahun itu harus dibunuh ya. Ternyata Allah ya yang menguasai hatinya manusia itu Allah. Ternyata ya Nabi Musa ketika bayi tidak dibunuh, malah justru apa dipelihara di dalam raja ya. Aman, justru ibunya sendiri tidak ketakutan, malah dibayar nyusoni anaknya sendiri gitu. Ya seperti Nabi Yusuf ini apa, walaupun saudara-saudaranya ingin apa membuat hina Nabi Yusuf karena hasud ya, begitu bahayanya hasud itu ya, sampai saudaranya sendiri dizolimi seperti itu, tidak ngurus saudara itu. Kalau sudah kena penyakit hasud itu apa, seperti apa anaknya Nabi Adam Qabil itu sampai tega membunuh saudara kandungnya Habil ya karena hasud ya. Makanya ya hasud itu dosanya sangat berat ya. Selama masih ada hasud, kata Nabi, tidak diakui imannya. Sudah apa? Ya, kalau orang itu mukmin pasti tidak ada hasud ya. Karena apapun yang ada pada orang itu sudah pilihan Allah. Allah yang ngasih. Kalau orang itu hasud, tidak senang, berarti sama dengan tidak senang sama Allah, seolah-olah nyalakan Allah ya. Sampai selama orang itu hasud, maka pahala kebaikannya habis ya. Ya, walaupun sebanyak apapun ibadah ya, habis bagaikan kayu bakar dihabiskan oleh api ya. Di samping orang harus takut akan sifat hasud, jangan sampai ya nuruti ya, penyakit hasud ini, yang mana kata Nabi sifat hasud itu ya sifat yang umum, mengenai umumnya manusia gitu ya. Tapi orang karena mengerti tentang bahayanya hasud, orang memberantas dirinya, tidak setuju, diperangi sampai benar-benar hilang. Itu kewajiban kita, harus berusaha menghilangkan sifat hasud, yaitu perasaan tidak senang ketika melihat orang lain dapat nikmat. Terus yang kedua, pelajaran orang harus waspada terhadap bahaya orang-orang yang hasud ya, walaupun itu dari keluarga dekatnya sendiri. Di antaranya ya, kalau ada tanda-tanda orang itu hasud, tidak usah cerita tentang nikmat ya. Sebab semakin cerita tentang nikmatnya justru tambah hasud, tambah parah ya. Seperti ayahnya Nabi Yusuf kan, mulai kecil karena ada tanda-tanda ini jadi orang besar gitu loh, tidak boleh cerita mimpinya itu loh. Jangan cerita, sebab saudara-saudara itu hasud sama kamu, nanti kalau dicerita tambah parah ya. Tapi karena ini memang Allah ingin nguji ya, bagaimanapun tetap terjadi saudara-saudaranya ya tidak senang sama Nabi Yusuf ya.
Terus maka Nabi pun dituruni ayat tentang apa ya, supaya berlindung dari bahayanya orang-orang yang hasud dalam surat Al-Falaq itu. Ini makna ya, orang itu ketika dijaga oleh Allah ya, walaupun seluruh makhluk ingin ngasih bahaya tetap tidak bisa ya. Kalau orang Allah ingin memuliakan apa orang ini, walaupun dihina, dibuat hina oleh orang, tetap akan mulia ya. Tapi kalau orang itu sudah tidak dikasih hidayah oleh Allah, tidak dipilih jadi orang mulia, diusahakan seluruh makhluk tidak akan bisa ya. Tetap yang berkuasa Allah, yang menang itu Allah. Makanya orang mukmin ya selalu merendah kepada Allah, tidak pernah sombong, karena ada yang berkuasa, yang maha segala-galanya. Salah satu di antara tanda kekuasaan Allah ya kisahnya Nabi Musa. Nabi Musa ini dipelihara oleh Fir'aun, tapi justru jadi Nabi Rasul ya. Sedangkan pada waktu itu ada Musa Samiri hidup di zaman Nabi Musa, dipelihara oleh malaikat Jibril, tapi justru jadi musuhnya Nabi Musa. Itu menunjukkan orang baik itu karena yang memperbaiki Allah ya. Kalau orang itu sudah dipilih jadi orang baik, hidup di manapun tetap baik ya. Tapi kalau orang itu catatannya memang catatan jelek, walaupun dipelihara orang baik, itu jadinya jelek. Tapi semua pasti ada sebab ya. Ada sebab ya, kenapa kok Nabi Musa walaupun hidup dalam ya di bawah kekuasaan Fir'aun, tapi tetap tumbuh baik, dan karena ibunya baik gitu, karena ibunya solihah ya. Kenapa Musa Samiri dipelihara Jibril tapi tetap ya rusak? Karena ibunya tidak baik. Jadi Musa Samiri itu anak zina, alhamdulillah. Jadi anak zina walaupun dipelihara oleh siapa tetap tidak akan baik ya. Tetap semua ada sebabnya, semua pasti ada sebabnya. Terus walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Jadi Allah Maha Kuasa, Maha menang atas segala perkaranya. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui bahwa yang berkuasa itu Allah, bahwa yang menang itu Allah. Sehingga orang kadang-kadang masih belum bersandar kepada Allah secara sempurna. Masih ada yang diandalkan selain Allah, masih ada yang ditakuti selain Allah. Padahal ya tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Walamma balagha asyuddahu, dan tatkala ya telah sampai pada masa dewasanya, dalam tafsir disebutkan umur 30 tahun. Tatkala Nabi Yusuf sampai pada usia dewasa, kuat-kuatnya orang itu umur 30 tahun. Makanya orang di surga nanti rata-rata 30 tahun. Jadi semua penghuni surga rata-rata 30 tahun. Jadi walaupun dulunya di dunia umur 90 tahun, orang-orang dulu umurnya ratusan tahun, tapi ketika nanti di surga kembali jadi umur 30 tahun, baik laki maupun perempuan, selamanya ya 30 tahun, paling kuatnya orang. Nah, Nabi Yusuf ketika sudah mencapai usia paling ya kuat, paling dewasa, atainahu hukman wa ilma, maka kami berikan kepadanya kekuasaan wa ilma, dan ilmu pengetahuan ya. Wa kadzalika, dan demikian itulah najzil muhsinin, kami memberi balasan pada orang-orang yang berbuat baik. Jadi siapapun berbuat baik pasti akan mendapatkan balasan baik dari Allah, walaupun melalui ujian-ujian yang berat. Jadi selama orang itu berbuat baik, salah satu tanda orang yang berbuat baik itu sabar ya, walaupun
diuji dengan berbagai macam ujian yang pahit, mungkin dari keluarganya, dari siapapun, itu orang yang muhsin namanya, sabar dan memaafkan, ya, tidak pernah membalas kejelekan orang, itu derajat muhsinin. Jadi ada orang itu apa, tingkat muslim, ya, atau al-Islam, ada al-iman, ada al-ihsan. Orangnya muslim, mukmin, muhsin. Muhsin itu tingkat tertinggi. Muslim, ya, itu orang yang hidup, ya, tidak pernah merugikan orang lain, tidak pernah menyakiti orang lain, tidak pernah mengganggu orang lain. Selama orang ini tidak pernah ganggu orang, tidak pernah itu baru pantas mendapat gelar muslim, orang yang Islam. Selama masih, ya, suka ganggu orang, nyakiti orang, apakah dengan lesannya ngomong kasar atau mencaci, atau dengan tangannya ngambil haknya orang lain, atau apa, nunjuk dengan ngecek, atau apapun yang membuat orang sakit, itu belum diakui Islam yang benar. Kata Nabi, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya. Nah, mukmin lebih dari itu, ya. Mukmin di samping tidak pernah ganggu orang, tidak pernah nyakiti orang, tidak pernah apa, mendzalimi orang, dia kalau diganggu orang sabar, ya. Itu ningkat, ya. Kadang-kadang orang tidak pernah ganggu orang, tapi kalau diganggu orang marah, tidak terima, nah, dia balas, ya. Begitu masih belum mukmin, belum mukmin. Jadi mukmin itu di samping apa, tidak pernah ganggu orang, tidak pernah merugikan orang. Kalau diganggu orang dia sabar, ya. Sifatnya orang mukmin sabar, ya. Memaafkan, ya. Tidak membalas, ya. Nah, tapi dia, ya, pasrah kepada Allah. Kalau muhsin, ya, tingkat yang tertinggi, ya, lebih dari itu, di samping tidak pernah mengganggu orang, ya, tidak pernah marah ketika diganggu, tetap sabar, dia memaafkan, ya, tanpa dimintai maaf memaafkan, bahkan justru apa, membalas yang terbaik. Wah, ini benar-benar tingkat yang paling tinggi, ya, akhlaknya para kekasih Allah demikian, dan akhlak yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ya, itu demikian, ya. Jadi hidupnya selalu manfaat kepada siapapun, ya, tidak hanya memberi manfaat pada orang yang disukai, ya, orang yang senang sama dirinya, bahkan orang yang memusuhi dirinya dia tetap berbuat baik. Jadi mendoakan yang baik, tidak ada istilah benci tapi rahmah, seakan walaupun lihat orang yang berbuat baik tapi tetap didoakan yang baik. Wah, ini hebatnya. Itu, ya, seperti yang disebutkan dalam hadis Jibril. Nah, Nabi ditanya oleh Jibril tanya tentang Islam, dijawab tentang mukmin, iman, dijawab rukun iman 6. Terus dijawab apa, tanya tentang al-ihsan, ya, beliau menjawab al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam yakun fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi orang yang muhsin ini karena melihat yang dilihat Allah, sehingga, ya, mau marah, ya, kalau saya marah berarti marah sama Allah, karena yang menghendaki ini Allah, itu yang dilihat Allah, ya. Orang jelek apapun saya tidak boleh ngecek, sebab yang menciptakan orang ini Allah. Kalau saya ngecek berarti sama ngecek sama yang menciptakan, ya. Jadi orang berbuat jelek badannya tetap tidak berani dia, karena ini Allah yang menggerakkan. Justru Allah akan mengangkat derajatnya, minimal Allah akan menghapus dosa gara-gara Allah mendatangkan orang yang jelek untuk nguji, sehingga semua menjadi baik, gitu. Ketika orang itu mengamalkan al-ihsan itu loh, ya, yang dilihat Allah, tidak lihat apa, makhluk tidak lihat dirinya, dia bisa apapun, saya tidak bisa apa-apa, Allah yang membisahkan saya, punya apapun bukan milik saya, ini milik Allah. Ada orang datang, ini yang mendatangkan orang ini Allah,
Kalau Allah tidak mungkin datang sama saya, ya. Orang modelnya tetap Allah ciptakan pasti ada hikmahnya. Mungkin Allah menciptakan orang yang berbuat jelek, justru Allah akan ngangkat derajat saya, berarti baik, ya. Jadi ketika orang ihsan itu karena yang dilihat Allah, semua jadi baik. Itu awal. Makanya ya, Nabi diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Tapi bukan berarti Nabi terus apa? Ngajari akhlak, bukan. Garapnya mulai iman, dikuatkan tauhid dulu. Jadi Nabi tugasnya untuk memperbaiki akhlak, tapi dakwah Nabi pertama garap iman, mengenalkan orang kepada Allah, terus memberantas syirik. Syirik itu jangan sampai ada di hati selain Allah, ya. Itu, ya. Padahal Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak, tapi dakwanya justru lebih lama garap iman, gitu loh. Mengenalkan kepada Allah supaya jangan sampai ada di hati selain Allah. Jadi lihat, ini Allah yang menciptakan, ini indah Allah yang buat indah, ini kok jelek Allah yang buat jelek, ya pasti ada hikmah. Mungkin sesuatu yang kelihatan jelek, mungkin ya Allah menghendaki baik, ya. Ya, sebaliknya yang baik belum tentu apa, ya tetap ya yang menghendaki Allah. Sehingga ya ketika orang itu benar-benar iman, ya tambah kuat imannya, otomatis tambah baik akhlaknya, gitu. Ya, sampai ada hadis akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlak, gitu. Jadi iman itu ya sangat erat hubungan dengan akhlak. Imannya baik pasti akhlaknya baik. Semakin kuat imannya, akhlaknya semakin baik, sampai ya pada puncaknya al-ihsan tadi itu, karena yang dilihat Allah, ya sehingga semua jadi indah. Orang yang jelek ya tidak berani ngecek, orang yang berbuat jelek dianggap berjasa, karena Allah akan ngirim pahala lewat orang itu. Allah ingin ngangkat derajat lewat orang ini, sehingga tidak benci sama orang yang jelek, malah justru bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah Allah yang ya memberi kesempatan saya untuk ya dimuliakan dengan orang ini. Bondonya bondo sabar, ngalah, ya. Nah, maka semakin dicintai oleh Allah. Kembali, jadi semua orang-orang yang mulia tidak mungkin dimuliakan kecuali pasti karena akhlak yang mulia. Ya, di antara akhlak mulia itu ya selalu sabar, ridho, ya, tidak pernah membalas ya jelek orang yang berbuat jelek pada dirinya. Salah satunya Nabi Yusuf, ya. Nah, apalagi Nabi yang paling sempurna adalah Nabi kita Muhammad SAW. Begitu sama, ya, ujiannya mulai masih ya lahir sudah tidak menangi ayahnya, masih umur 6 tahun ditinggal wafat oleh ibunya. Begitu seterusnya sampai apalagi ketika sudah ya diangkat jadi rasul, ya semua membenci, musuh yang menganggap gila, ganggu dan sebagainya, sampai ya istilahnya ya, diusir ke Madinah, ya. Begitu, ya, tapi pada akhirnya dimuliakan oleh Allah. Sudah. Terus ujian yang keempat, ya ini disebutkan di sini. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi. Dan merayu atau menggoda dia, wanita yang dia yaitu Nabi Yusuf, fi baitiha, tinggal di dalam rumahnya, yaitu Zulaikha, istrinya raja. Jadi setelah Nabi Yusuf itu dewasa, wah ganteng gitu ya, maka merayu menggoda Nabi Yusuf, ya, an-nafsi, terhadap dirinya agar Yusuf menggaulinya, ya. Wa ghallaqatil abwab, dan Zulaikha menutup pintu-pintu rumahnya, ditutup, ya, kunci yang rapat, ya. Wa qalat, dan Zulaikha berkata, hai talak, kemarilah kamu mendekat padaku, katanya, ya. Setelah pintu-pintu semua dikunci, suaminya tidak ada. Ya, karena Nabi semua pasti
dilindungi oleh Allah ya. Nabi semua itu maksum, terjaga. Tidak mungkin Nabi itu apa? Ya, melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Nabi tidak punya dosa. Qala, Nabi Yusuf berkata, ma'adallah. Ya, padahal yang ngajak istrinya aja cantik apa? Ya, terus apa? Ya, tidak ada yang tahu gitu loh, di tempat yang sunyi. Ya, tapi Nabi Yusuf ya mengatakan ma'adallah, aku berlindung kepada Allah, innahu rabbi, sesungguhnya apa? Tuanku. Rabbi itu tuanku, yang maksud ya Kitfir apa suaminya Zulaikha itu loh, ya raja. Dia raja yang apa telah memberiku ya ahsana mathwai, sebaik-baik tempat menetap di rumahnya. Masa suamimu itu memuliakan saya di tempat yang mulia, masa saya akan apa ya istilahnya zalim ya kepada suamimu yang berbuat baik? Tidak pantas itu ngomongnya. Padahal di hatinya ada Allah ya, tapi ngomongnya ya apa nanti pada suamimu berbuat baik sama saya, masa saya merusak kehormatan ya istrinya? Tidak mungkin gitu. Ini ujian berat ya Nabi Yusuf, yang menjadi pelajaran juga, menjadi pelajaran ya. Artinya kalau orang itu apa ya punya istri atau punya anak perempuan harus hati-hati ya, jangan percaya apa ya. Kadang-kadang kan sering terjadi itu ya, suaminya kerja ternyata di rumahnya ada pembantu lagi ya, istrinya di rumah membantu lagi. Wah, ini sangat-sangat bahaya. Atau mungkin ada anak perempuannya. Kadang-kadang ya apa tidak ada orang lain, cuma dia. Ini sering terjadi, sehingga yang namanya orang pasti apa, orang perempuan ya pasti apa senang pada orang laki ya. Laki itu sifat manusiawi ya. Apalagi kadang-kadang walaupun itu istrinya raja, kadang-kadang kurang puas dalam masalah apa hubungan itu ya dengan suaminya. Ini juga sangat apa membahayakan ya. Jadi orang harus waspada kalau punya apa pembantu ya, ya itu harus berhati-hati ya. Lebih-lebih kalau pembantunya laki ya, jangan percaya terus apa anu ya jagan ya istri saya. Kadang-kadang antarkan apa istri saya kemana, padahal apa ya sama pembantunya. Ini sangat-sangat bahaya. Nah, ini ujian yang keempat sekaligus pelajaran bagi manusia supaya hati-hati ya, jangan apa gampang percaya pada orang, karena ini kisah terjadi padahal itu istrinya raja, kurang apa gitu loh, ternyata apa ya akan memaksa ya istilahnya ya anak angkatnya untuk diajak berbuat maksiat. Itu makanya terutama kalau orang punya anak angkat ya, itu ujian berat itu ya. Memang betul dari satu sisi pahala membiayai ya, tapi harus apa ngerti syariat. Tetap anak angkat walaupun dipelihara mulai bayi, tetap itu bukan mahram ya, bukan mahram. Kalau perempuan tetap sama ayah angkatnya batal ya. Tidak boleh berdua-duaan, apalagi ya, tidak boleh. Itu masalah syariat. Kalau enggak ya itu akan terjadi perbuatan yang justru orang lain enggak nyangka, oh itu anaknya sendiri gitu, kadang-kadang itu anaknya sendiri ya. Ini setan tambah seneng untuk merusak ya. Nah, lebih-lebih kalau apa anak angkatnya laki ya, kadang-kadang apa sama ibu angkatnya masih muda, kadang-kadang apa nah ini itu tetap walaupun dipelihara mulai bayi tetap bukan mahram gitu. Tetap tidak boleh berdua-duaan ya, mestinya tidak boleh salaman ya.
Itu yang harus diwaspadai, yang banyak sering terjadi di zaman akhir demikian ya. Kadang-kadang ada orang yang melihara anak angkat ya, terus tidak dikasih tahu ya, sampai dewasa. Nah ini sehingga kadang-kadang ya, nanti kalau dikasih tahu bagaimana nanti. Nah ini ya tetap harus diberitahu gitu loh. Ya, harus diberitahu. Nanti bagaimana kalau menikah, apalagi yang anak angkatnya perempuan, terus yang jadi wali siapa ya. Jadi tidak bisa, tetap harus dikasih tahu. Nanti kalau dikasih tahu terus dia ya terus dia ya mungkin langsung ya frustasi, terus ya yakin pada Allah, ini syariat gitu loh ya. Allah pasti nyadarkan Allah itu. Jangan sampai karena takut nanti susah, nanti dirahasiakan sehingga kadang-kadang jadi bahaya, anggap itu ya. Terus kadang-kadang sampai ketika nikah orang tuanya angkat itu tetap jadi wali, tidak sah ini, tidak sah, sampai zina terus itu. Jadi harus ya terus terang ngomong sama anaknya, termasuk sama calon yang mengawini itu harus dikasih tahu. Harus dikasih tahu, ini loh bukan anak saya dulu melihara sejak kecil bayi. Jangan sampai nanti sudah nikah terus tahu bahwa terus nanti ya akhirnya dia tidak terima di tengah-tengah. Jadi jangan sampai terjadi. Artinya ya dikasih tahu pertama, walaupun harus menghadapi ujian, mungkin ada ya ya mungkin dia susah pertama atau dia tidak masalah, daripada nanti ya resiko seterusnya ya. Dan itu sering terjadi demikian. Jadi ini juga termasuk pelajaran penting ya, jangan sampai orang menganggap remeh syariat ya. Kalau ini contoh Nabi Yusuf, karena itu Nabi ya maksum, dijaga tidak sampai terjadi. Coba misalnya orang lain, pasti terjadi ya itu. Innahu la yuflihul zalimun, sesungguhnya tidak akan beruntunglah orang-orang yang berbuat zalim, yaitu orang yang zina, tidak akan beruntung ya. Sampai ancamannya berat dalam hukum seluruh kitab suci, seluruh syariat dulu hukuman zina itu berat ya. Sampai kalau sudah pernah nikah zina itu dirojem, dilempari batu sampai mati ya. Nah ini ya, orang-orang Yahudi karena ya tidak terima sama hukum, karena mereka suka berbuat zina, kitabnya yang dirubah ya, hukum rojem tidak itu. Padahal semua kitab suci sama ya, mengancam tentang ya, memberi hukuman yang berat terhadap orang yang berbuat zina, termasuk mengancam terhadap orang yang riba, itu ya, semua kitab suci itu sama ya. Itulah diantara pelajaran-pelajaran dari kisah Nabi Yusuf yang mudah-mudahan dapat menjadi pelajaran pada kita semua, sehingga kita semakin berhati-hati dalam menjalani hidup. Mudah-mudahan kita semakin dikuatkan iman kita oleh Allah, juga keluarga kita, anak-anak turun kita dijadikan orang-orang yang bisa mencontoh akhlaknya para nabi, dijadikan orang-orang yang selalu sabar dan tabah atas segala ujian, dijadikan orang yang selalu istiqomah sampai akhirnya mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi zidna ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah fid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Al-Fatihah.